Siang semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip perdagangan internasional pada umumnya. Yang pertama yaitu dari website resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terdapat 3 prinsip perdagangan internasional pada umumnya. Yang pertama itu prinsip non-diskriminatif. Jadi untuk memastikan para anggota tidak melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif, WTO menerapkan 2 prinsip utama, yaitu Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment. Melalui prinsip MFN, para anggota wajib memberikan perlakuan terbaik yang sama kepada seluruh anggota. Sementara prinsip National Treatment mewajibkan anggota memberikan perlakuan sama atas barang impor dengan barang lokal. Lalu yang kedua ada prinsip terbuka dan terprediksi. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan prediktibilitas aturan perdagangan, WTO mendorong anggota untuk menurunkan komitmen penurunan tarif yang diikat atau bound tariff dan hambatan non-tarif. Bound tariff bertindak sebagai ambang batas teratas yang tidak bisa dilanggar dan dicatat dalam schedule of concession masing-masing anggota. Dalam praktiknya, negara anggota umumnya menerapkan applied MFN tariff di bawah bound tariff yang telah dikomitmenkan. Untuk penghapusan hambatan non-tarif, WTO sejauh ini berhasil melarang penetapan kuota dagang atau quantitative restriction yang dianggap mendistorsi pasar. Lalu yang ketiga ada prinsip transparansi. Negara anggota diwajibkan menotifikasi seluruh kebijakan perdagangannya yang bertujuan selain untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap implementasi aturan-aturan WTO, juga untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Lalu yang kedua, bersumber dari buku Hukum Perdagangan Internasional oleh Dr. Sherlika Aprita. Prinsip yang pertama yaitu prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Lalu yang kedua ada prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan etikat yang baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Lalu yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umumnya digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Lalu yang terakhir ada prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar yang sudah saya sebutkan tadi, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi dalam pengertian luas termasuk di dalamnya kebebasan untuk bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan dalam pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi serta perbedaan national treatment dan most favored nation. Hal ini berawal dari 4 pilar utama, yaitu the rules against the use of quantities restriction, the rules reduction tariff and others barrier for trade, the rules of national treatment, and the principle of most favored nation, yang digagas dalam GATT 1994 dan kemudian eksis dalam perjanjian perdagangan sedunia yaitu the World Trade Organization WTO pada tahun 1995. Menyatakan bahwa dengan 4 pilar utamanya, organisasi internasional tersebut telah mendukung liberalisasi dan perdagangan bebas yang pada akhirnya semua negara anggotanya akan mendapat manfaat atau benefit, termasuk kepulauan-kepulauan kecil di negara berkembang. 2 dari 4 pilar yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Most Favored Nation dan Principle of National Treatment dikenal pula dengan sebutan Non-Discrimination Principle, yaitu melarang adanya perlakuan diskriminasi di antara negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia. Indonesia wajib melaksanakan seluruh hasil kesepakatan WTO beserta annexes atau lampirannya, yaitu TRIPS, TRIPS, dan GATS.
Prinsip National Treatment dan Most Favored Nation dalam Trade-Related Intellectual Property Rights atau TRIPS diatur berdasarkan Artikel 3 dan Artikel 4. Prinsip National Treatment pada intinya mensyaratkan adanya perlakuan yang sama antara produk negara tuan rumah dengan produk serupa dari luar negeri. Berdasarkan prinsip National Treatment, tidak boleh ada keistimewaan perlakuan terhadap produk dalam negeri dan mendiskriminasikan produk sejenis dari negara anggota. Sementara itu, prinsip Most Favored Nation pada intinya menentukan bahwa perlindungan dan keistimewaan pada salah satu negara anggota wajib diberikan secara sama, secepatnya, dan tanpa syarat kepada negara anggota WTO lainnya. Prinsip yang melandasi persetujuan TRIPS yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual juga menegaskan bahwa siapapun, baik negara maju maupun negara berkembang, melakukan pelanggaran terhadap hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana disepakati dalam TRIPS, pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip Most Favored Nation Treatment atau MFN, yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota WTO, serta prinsip National Treatment atau NT, yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya. Prinsip National Treatment terdapat dalam pasal 3 GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas dan berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu, berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan hukum yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Sedangkan, prinsip Most Favored Nation atau MFN termuat dalam pasal 1 GATT. Prinsip MFN menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor, serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Prinsip ini tampak dalam pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual atau TRIPS dan tercantum pula dalam pasal 2 perjanjian mengenai jasa atau GATS. Namun dalam hal pelaksanaannya, prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan negara berkembang. Hal tersebut tercantum dalam pasal-pasal GATT itu sendiri, sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan pada konferensi-konferensi GATT melalui suatu penanggalan atau waiver dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan pasal 25. Prinsip Most Favored Nation dan prinsip National Treatment merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Meskipun demikian, perjanjian WTO memperbolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan prinsip National Treatment merupakan suatu kewajiban dalam GATS atau General Agreement on Trade in Service, yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Prinsip standar minimum merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan perdagangan internasional, di mana prinsip standar minimum merupakan prinsip yang menjadi acuan minimum bagi setiap negara yang mengikatkan diri pada perjanjian WTO TRIPS Agreement. Kemudian, standar minimum apa sih yang dijadikan acuan? Standar minimum yang dijadikan acuan adalah standar minimum suatu negara untuk menerbitkan suatu peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berbasis pada hak kekayaan intelektual. Adapun WTO TRIPS adalah World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights. Atau jika diperjelas dalam bahasa Indonesia, WTO TRIPS merupakan perjanjian multilateral paling komprehensif tentang kekayaan intelektual. Langsung saja masuk ke contoh nyata keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO TRIPS Agreement, yakni terdapat beberapa perundang-undangan yang menerapkan prinsip standar minimum secara implisit.
yakni di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan undang-undang lainnya yang mengatur segi ekonomis dari hak kekayaan intelektual. Untuk memudahkan, akan saya jelaskan secara singkat mengenai pengaplikasian Agreement on TRIPS dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan tertentu berlaku selama seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Di samping itu, di dalam Agreement on TRIPS disebutkan bahwa hak cipta berlaku minimal seumur hidup pencipta plus 50 tahun sejak pencipta meninggal. Sehingga dalam hal ini Indonesia telah menerapkan prinsip standar minimum dengan baik dan benar. Di dalam suatu perdagangan internasional terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban suatu perdagangan internasional. Nah, salah satu prinsipnya itu adalah prinsip transparansi perdagangan internasional. Nah, mengapa prinsip transparansi perdagangan internasional itu penting? Jadi, suatu perdagangan internasional membutuhkan jangkauan akses pasar yang besar dan luas, yang dalam praktiknya dilakukan oleh para pihak-pihak yang melakukan perdagangan internasional. Yang pihak-pihak tersebut adalah negara-negara yang terdapat dan tertanda di dalam suatu perjanjian perdagangan internasional. Nah, dari situ, maka dari itu transparansi sangat membantu untuk mewujudkan terjadinya perdagangan yang jujur dan adil. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui nih, apa itu makna sebetulnya dari suatu kata yang disebut transparansi itu. Nah, transparansi itu adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya perihal hal-hal tertentu yang perlu untuk diinformasikan. Maka dari itu, terikat bahwa dalam penerapan dan prinsip transparansi sangatlah penting di dalam pemberlakuan suatu perdagangan internasional. Nah, dalam mendorong perdagangan internasional yang bersifat dan berwujudkan transparansi, maka dari itu bukan hanya saja sebagai formalitas, namun bukti konkretnya. Penyelenggara dan pengawas perdagangan internasional yang seperti kita ketahui terdapat organisasi-organisasi internasional yang besar seperti World Trade Organization telah mewujudkan dan melahirkan beberapa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang memuat untuk mendorongnya terjadinya prinsip transparansi perdagangan internasional. Yang dalam hal ini WTO telah menerapkan perjanjian TBT dan perjanjian SPS yang di dalamnya mendorong bagi negara-negara untuk mengumumkan, mempublikasikan setiap tindakan, kebijakan, perundang-undangan, dan peraturan yang menyangkut antar pihak-pihak yang melakukan perdagangan internasional, sehingga tidak terjadinya miskonsepsi. Bicara mengenai miskonsepsi di dalam perdagangan internasional di Indonesia, kasusnya pernah terjadi suatu miskonsepsi yang meresahkan golongan masyarakat. Seperti zaman dahulu, terdapat rumor yang menyebar bahwa terdapat penyakit-penyakit di dalam kulit dan kaki daripada binatang kambing dan sapi yang diimpor dari luar negeri, sehingga masyarakat, daya dorong beli masyarakat untuk membeli daging-daging tersebut mengurang, yang menyebabkan masyarakat harus membeli daging-daging yang memiliki kualitas lebih tinggi atau daging-daging yang tanpa lemak. Hal ini pun dapat merugikan pula masyarakat karena harus merogoh kocek yang lebih besar lagi. Seperti itulah salah satu contoh konkret daripada tidak terlancarnya prosesi transparansi perdagangan internasional. Nah, jadi sebab itu, maka mari kita wujudkan suatu perdagangan internasional yang berprinsipkan dan berasaskan transparansi demi terjadinya perdagangan yang
adil dan jujur.